Kalkulus sebagai cabang ilmu matematika mencakup beberapa konsep seperti limit, turunan, dan integral. Ketiga konsep perhitungan itu saling nyambung satu sama lain. Nah, integral adalah kebalikan dari proses turunan, yang disebut anti-turunan. Contoh paling dasar hubungan antara turunan dan integral, misalnya, kalau ada sebuah fungsi fx diturunkan, maka menjadi f aksen x. Nah, integral kan kebalikannya turunan, jadi f aksen x dibalik lagi, maka hasilnya balik menjadi fx. Lalu, gimana formula dari integral? Definisi integral yang paling sederhana dan banyak digunakan di kalkulus dasar serta fisika sampai sekarang adalah integral Riemann. Definisi ini dibikin sama matematikawan Jerman, Georg Friedrich Bernhard Riemann. Bentuknya seperti ini. Misal A sama dengan integral batas A sampai B fx dx. Integral itu lambang integralnya ya. A itu sama dengan nilai integral dari fungsi fx. Nah, B itu batas atas variabel yang diintegrasi. Sedangkan A atau O di sini batas bawah variabel yang diintegrasi. Fx fungsi yang diintegralkan. Dx variabel yang diintegrasi. Rumus integral nggak berdiri sendiri, tetapi bergantung sama apa yang ada di dalam turunan. Kalau udah tahu konsep ini, bisa ngerjain soal integral apapun. Mulai dari konsep turunan yang berkaitan sama soal ini, cari padanannya, dan tinggal diintegralin. Ada dua jenis integral, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Macam-macam integral ini punya sifat dan rumusnya sendiri-sendiri. Yang pertama di sini saya akan membahas integral tak tentu. Waktu kelas S11 SMA, saya berkenalan dengan integral tak tentu. Integral tak tentu adalah suatu fungsi baru yang turunannya sama seperti fungsi aslinya. Integral tak tentu nggak punya batas dan belum punya nilai yang jelas. Nilai yang nggak jelas ini dilambangkan dengan konstanta C, sedangkan lambang integral tak tentu nggak punya batas atas dan batas bawah, karena nggak terbatas. Rumus integral tak tentu yaitu. Namun, perlu mengingat, kalau enggak semua konsep turunan bisa diintegralkan. Bisa dilihat pada gambar di sini. Contoh soal integral tertentu. Integral x pangkat 3 dx sama dengan berapa hasilnya? Yang pertama kita balikin dulu ke rumus integral tertentu yang di atas. Habis itu tinggal masukin aja angkanya, fx sama dengan x, n-nya sama dengan 3. Jadi integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 per 4 plus c. Selanjutnya ada sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama, sifat dari turunan. Integral x pangkat r dx sama dengan 1 per r plus 1 x pangkat r plus 1 plus c. Dengan syarat r tidak boleh sama dengan min 1. Yang kedua, integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Yang ketiga, integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Yang keempat, integral secant pangkat 2 x dx sama dengan tan x plus c. Yang kelima, integral kosekant pangkat 2 x dx sama dengan min kotangen x plus c. Selanjutnya ada sifat kelinearan. Integral dalam kurung siku afx plus bgx tutup kurung siku dx sama dengan a integral fx dx plus b integral gx dx. Selanjutnya ada integral dengan substitusi. Misal, u sama dengan gx, du sama dengan g aksen x dx, dan f suatu antiturunan dari f. Maka, integral f gx, g aksen x dx sama dengan integral fu du sama dengan fu plus c sama dengan f gx plus c. Selanjutnya, contoh lagi.
Tentukan integral dari 2x pangkat 3 dx. Kita ambil dari sifat integral y tak tentu yang sifat dari turunan yang pertama. Integral 2x pangkat 3 dx sama dengan 2x pangkat 3 plus 1 per 3 tambah 1 plus c sama dengan 2x pangkat 4 per 4 plus c. Jadi integral dari 2x pangkat 3 dx sama dengan setengah atau 1 per 2 x pangkat 4 plus c. Contoh selanjutnya, integral x akar 9 min x kuadrat dx. Misalkan, u sama dengan 9 min x kuadrat, maka du sama dengan min 2x dx, lalu x dx sama dengan du per min 2. Tinggal kita substitusikan. Jadi, integral x akar 9 min x kuadrat dx sama dengan min 1 per 3 dalam kurung 9 min x kuadrat tutup kurung akar 9 min x kuadrat plus c. Selanjutnya ada notasi sigma. Notasi sigma atau jumlah dapat dilihat pada gambar. Lalu sifat dan rumus sigma itu ada 4. Dapat dilihat pada gambar juga. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang integral tentu. Kalau tadi integral tak tentu belum punya nilai yang pasti, integral tentu kebalikannya. Integral tentu adalah integral yang udah punya nilai awal dan akhir, punya batas yang jelas, nggak seperti integral tak tentu. Integral tentu punya batas atas dan batas bawah, yang lambang integralnya kayak A, B. B adalah batas atas variabel integrasi, dan A adalah batas bawahnya. Jadi bentuk rumus integral tentu adalah sebagai berikut. Integral tentu dikonstruksi dengan jumlah Riemann yang menggambarkan luas daerah. Misal, fungsi fx terdefinisi pada selang tutup AB. Langkah yang pertama, partisi selang AB menjadi n selang dengan titik pembagian disebut partisi dari AB. Yang kedua, definisikan panjang partisi P. Dan yang ketiga, misal, CK elemen x k-1, x k dengan k-nya sama dengan 1, 2, sampai dengan n. Bentuk jumlah Riemann-nya sebagai berikut. Dan inilah beberapa sifat dari integral tentu. Ya, contoh yang pertama ada integral 2/3 dari akar x kuadrat min 2 dx. Dari sini integral u pangkat setengah du sama dengan 2/3 u pangkat 3 per 2. Selanjutnya, dari perhitungan kita peroleh integral 2/3 dari akar x kuadrat min 2 dx itu adalah 1/3 dalam kurung 14 akar 7 dikurang 4 akar 2. Selanjutnya ada teorema dasar kalkulus 1. Pendiferensialan integral tentu. Jika fungsi f kontinu pada AB dan x sebuah variabel titik dalam AB, maka dx integral a sampai x ft dt sama dengan fx. Akibatnya, dx dalam kurung integral a sampai ux ft dt sama dengan f dalam kurung siku ux dikali u aksen x. Lalu, dx dalam kurung integral dari ux sampai vx ft dt sama dengan f dalam kurung siku vx dikali v aksen x dikurang f dalam kurung siku ux dikali u aksen x. Contoh, ft sama dengan akar dari 1
ditambah T pangkat 3. UX sama dengan X pangkat 2. F dalam kurung siku UX sama dengan akar 1 ditambah X kuadrat dalam kurung pangkat 3. GX dan X sama dengan akar 1 plus dalam kurung X kuadrat pangkat 3 dikali DX dalam kurung X kuadrat sama dengan 2X akar 1 plus 6. Lalu, teorema dasar kalkulus 2. Misal fx kontinu pada AB dan fx suatu antiturunan dari fx, maka integral A sampai B fx dx sama dengan fb dikurang fa. Contoh, hitunglah integral dari 1 sampai 5 mutlak x min 2 dx. Yang pertama itu fx sama dengan x min mutlak fx min 2. Kita pisahkan dulu. X min 2 jika X lebih besar sama dengan 2, dan min dalam kurung X min 2 jika X lebih kecil dari 2. Selanjutnya kita substitusikan terhadap soal dan kita dapatkan integral 1 sampai 5 mutlak X min 2 dx adalah 5. Selanjutnya aplikasi integral tentu. Integral tentu biasanya digunakan buat menghitung luas daerah yang nggak beraturan dan volume benda putar. Nah, di sini saya mau ngasih contoh aplikasi integral tentu buat menghitung luas daerah yang nggak beraturan. Dapat dilihat pada gambar. Ada daerah yang diarsir warna biru yang dibatasi oleh fungsi Y. Daerah itu dibatasi oleh A dan B. Jadi luas daerah yang diarsir biru yaitu L sama dengan integral A sampai B fx dx. Lalu, kalau daerah itu dibatasi dua fungsi gimana? Nah, yang pertama dapat kita lihat pada gambar. Kita anggap luas daerah itu sebagai L ya. Luas daerahnya tinggal dikurangi aja dari fungsi yang di atas ke fungsi yang di bawah. Jadinya, luas daerah tersebut menjadi L sama dengan integral A sampai B dalam kurung fx dikurang gx dx. Terus, kalau kurvanya kayak gini, gimana ngitungnya? Oke, kita perhatikan dulu ya. Pada gambar, daerah yang gak beraturan pindah di bawah sumbu min x. Gimana cara ngitung luasnya? Nah, kalau udah lihat gambar ya, gambar pertama yang nampilin daerah berwarna biru sama gambar yang sebelumnya nampilin daerah kuning di bawah sumbu min x. Kan sama aja tuh. Bedanya yang biru ada di atas sumbu x dan daerah kuning ada di bawah sumbu min x. Ya udah, rumusnya sama, tinggal dikasih minus aja. Jadinya L sama dengan min integral A sampai B fx dx. Upload bukti hasil pengerjaan tugas pada LMS ini dengan ketentuan. Yang pertama, rekam presentasi Anda dalam bentuk video yang menampilkan keseluruhan proses pengerjaan sekaligus wajah Anda. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur di Microsoft PowerPoint. Anda mengerjakan pada blank sheet PPT atau merekam presentasi pengerjaan penggunaan Google Meet atau merekam proses Anda mengerjakan di papan tulis atau kertas, atau silakan menggunakan cara lainnya. Tugas dikerjakan secara individu dengan pembuatan video yang menunjukkan proses pengerjaan tugas dari awal sampai akhir. Ditulis dan digambar sambil dijelaskan secara lisan. Pengerjaan dapat dilakukan di papan tulis, di karton putih, dan lain-lain. Yang kedua, upload satu video di YouTube dengan tipe visibility atau unlisted. Yang ketiga, deadline waktu pengerjaan adalah sesuai deadline pada LMS. Sekian penjelasan dari tugas 6 integral yang dapat saya sampaikan.